kita bertemu kembali di dalam pembelajaran kita, yaitu dengan judul Menjadi Manusia yang Bertanggung Jawab di dalam Masyarakat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sangat baik. Hari ini kami mau belajar ya Tuhan. Untuk itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu pembelajaran ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa yang membuka hati pikiran setiap anak-anak kami ini dan membuat mereka mengerti akan pembelajaran ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan meminta pertanggungjawaban mereka. Yang pertama, Tuhan menanyakan, lalu Adam tidak langsung mengakuinya di hadapan Tuhan. Adam langsung menyalahkan Hawa. Kemudian Hawa menyalahkan ular. Sejak dari pelanggaran Adam dan Hawa inilah menjadi kasus pertama di tengah-tengah muka bumi ini, manusia tidak bertanggung jawab. Dan sampai kepada generasi manusia sekarang, ada banyak manusia tidak bertanggung jawab di dalam kehidupan mereka. Mungkin termasuk kepada kita, kepada anak-anak ibu yang sampai sekarang. Nah, coba kita lihat kasus-kasus apa yang menjadi krisis tanggung jawab di zaman sekarang. Untuk bisa kalian introspeksi diri, yang pertama di sekolah, yaitu murid yang tidak mengerjakan tugas-tugas belajar daring. Seorang murid memang punya tanggung jawab untuk mengikuti setiap kegiatan belajar mengajar secara daring maupun luring. Nah, murid bertanggung jawab untuk mengikuti semua pembelajaran, waktu ataupun jadwal yang sudah ditentukan untuk mengikuti pelajaran setiap hari, mengikuti setiap arahan-arahan dari guru untuk mengerjakan tugas-tugas. Karena dengan demikianlah kalian anak-anak ibu semakin mengikuti pelajaran. Nah, yang kedua yang menjadi krisis tanggung jawab di antara kalian adalah tidak belajar sewaktu ujian, malahan mencontek. Seharusnya anak-anak sekolah itu jauh-jauh hari sebelum ujian sudah mempersiapkan diri untuk memperlengkapi diri dalam hal pelajaran dengan belajar, sehingga pada waktunya mau ujian sudah punya persiapan yang matang untuk ujian. Jadi tidak perlu lagi mencontek, karena mencontek itu termasuk hal yang melanggar firman Tuhan. Karena apa melanggar? Karena dilarang untuk mencontek, tapi kamu lakukan itu. Itu yang menjadi krisis-krisis tanggung jawab di antara kalian sampai sekarang. Nah, sadarilah itu, tanggalkanlah itu, belajar menjadi anak didik yang benar-benar bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu sangat erat hubungannya dengan anak didik yang semakin bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa yang sudah kita pelajari sebelum topik ini. Nah, oleh karena itu, mari anak-anak ibu supaya semakin memiliki tanggung jawab bahwasanya kamu mengerjakan pembelajaran, mengerjakan semua tugas-tugas yang dari guru, itu bukanlah beban. Itu bukan merupakan suatu paksaan yang harus kamu kerjakan. Seharusnya kamu memiliki semangat, kerelaan untuk mengerjakan itu semua. Ketika kamu mengerjakan itu dengan semangat, kamu mengerti bahwa itu adalah tanggung jawab kamu, maka kamu akan ringan untuk mengerjakannya. Dan kamu akan puas nanti untuk menikmati hasilnya. Lalu yang kedua, apa yang menjadi krisis tanggung jawab di rumah, yaitu anak yang tidak mengerjakan tugasnya di rumah. Setiap anak itu punya tanggung jawab di rumah kepada orang tuanya. Mungkin kamu punya tugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Bagi anak-anak wanita, memasak, nyuci piring. Bagi kaum lelaki, mungkin kamu menyapu halaman, memberikan ternak makan. Tetapi seringkali kalian itu lari dari tanggung jawab, saling menyalahkan. Kalau ditanya mama,
Kenapa kamu nggak ngerjakan tugasmu? Adik aja, abang aja tidak mengerjakan tugasnya. Atau mungkin kamu menjawab, saya tadi kan mengerjakan PR. Nah, itu menjadi contoh krisis tanggung jawab kamu di zaman sekarang. Bahkan tidak sedikit kaum lelaki terutama banyak menghabiskan waktu dengan main games. Ya, yang semaraknya sekarang itu adalah games online. Kalau pada saat sedang memainkan games online, terus orang tua menyuruh, seringkali anak-anak yang memainkan games itu tidak bisa meninggalkan gamesnya. Seolah-olah games itulah yang paling terutama di dalam hidupnya kalau sudah semakin terikat dengan games. Sementara banyak tanggung jawabnya yang harus dikerjakannya. Seolah-olah hal itu adalah hal yang biasa, hal yang normal untuk dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Tetapi mengertilah bahwa itu adalah lari dari tanggung jawab. Itulah yang menjadi krisis-krisis tanggung jawab di zaman sekarang. Nonton film juga, nah ini banyak menghabiskan waktu dengan melalaikan pekerjaan yang seharusnya sudah dikerjakan setiap hari, yang menjadi tanggung jawab. Lalu secara umum yang terjadi di tengah-tengah keluarga, krisis tanggung jawab yaitu suami yang tidak bekerja, malah memeras istrinya, membanting tulang untuk mengurus rumah tangga, bahkan bekerja mencari nafkah. Suami yang seharusnya membanting tulang bekerja keras untuk bekerja, tidak lagi mengerjakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak buat anak-anaknya. Begitu rela dan tega hanya membiarkan istrinya untuk membanting tulang di dalam mengurus rumah tangga, bahkan untuk mencari nafkah. Ini menjadi pelajaran bagi kalian anak-anak ibu, terutama kaum pria, supaya sejak dini kamu sadari, untuk kamu benar-benar menyadari tanggung jawab kamu yang harus kamu lakukan dengan segenap hatimu. Supaya semakin lama semakin kamu dewasa dan waktunya kelak Tuhan mempercayakan kamu untuk pekerjaan kamu dan mungkin dalam membentuk keluarga, kamu sudah terbiasa menjadi pria-pria yang bertanggung jawab. Bagi kalian wanita-wanita, kalian sudah terbiasa menjadi wanita-wanita yang bertanggung jawab. Karena ketika kita sungguh-sungguh mengerjakan bagian kita, tanggung jawab kita sejak dini, Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada kita semuanya. Nah, inilah yang menjadi contoh-contoh krisis tanggung jawab di zaman sekarang. Nah, apa yang menjadi solusinya? Apakah ini hal yang biasa yang terus dilakukan seumur hidup? Ya, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita harus menanggalkan ini semuanya, belajar untuk melihat tanggung jawab kita. Sekalipun sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka lari dari tanggung jawab mereka dan menjadi dosa keturunan sampai kepada kita sekarang. Tapi itu bisa kita selesaikan. Bukan itu menjadi alasan kita untuk mengkambing hitamkan. Manusia kan sudah berdosa, biar aja saya sikit-sikit lari dari tanggung jawab saya, itu hal biasa. Itu adalah salah. Nah, bagaimana caranya untuk kita semakin berubah, untuk kita semakin bertanggung jawab di dalam kehidupan kita? Mari kita lihat ya secara alkitabiah bahwa setiap orang-orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan mereka. Kalian anak-anak ibu, kalian adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Bapa di sorga melalui korban Yesus Kristus yang telah mati, menggantikan kita untuk menanggung segala dosa-dosa kita, menggantikan kita untuk menanggung segala kutuk, kemiskinan, sakit penyakit, pemberontakan kita, sehingga melalui kebangkitan Yesus Kristus kita
diselamatkan. Oleh kasih karunia Tuhan, dosa kita diampuni, kita dibenarkan, kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Kita diangkat menjadi anaknya, kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Nah, bagi setiap kita yang sudah memutuskan dosa keturunan dari Adam dan Hawa dengan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan, juru selamat pribadi kita, kita tidak lagi ada di dalam dosa-dosa keturunan itu yang lari dari tanggung jawab. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita harus bangkit. Yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya yaitu, yang pertama, tidak menyanyiakan anugerah keselamatan yang sudah kita peroleh. Kalau kita sudah menyadari bahwa anugerah terbesar, hadiah yang terbesar sudah diberikan kepada kita. Banyak hal yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita dengan cuma-cuma. Masa akan kita tidak mau bersyukur atas pemberian Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kita? Kita yang berdosa ini sebenarnya tidak layak untuk diampuni, tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia menganugerahkan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, maka setiap kita yang sudah menerima Kristus, keselamatan, pengampunan, kesembuhan, pemulihan, berkat itu, maka kita jangan menyia-nyiakan anugerah keselamatan itu. Artinya, jangan lagi kita terlarut di dalam kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Karena kehidupan yang tidak bertanggung jawab itu adalah menyia-nyiakan anugerah keselamatan. Lalu yang kedua, yang menjadi tanggung jawab orang percaya yaitu membuang segala dosa. Dosa-dosa kita yang selama ini yang kita nikmati selama kita hidup di dalam manusia lama kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, maka kita harus punya komitmen, punya perjuangan untuk mengatakan tidak kepada dosa, untuk mengatakan tidak kepada keinginan daging, untuk mengatakan tidak kepada keinginan hawa-hawa nafsu, untuk mengatakan tidak kepada keinginan dunia ini yang sering memikat kita untuk jauh dari Tuhan. Itu harus menjadi bagian orang-orang percaya. Itu harus menjadi bagian kalian sebagai anak-anak Tuhan. Katakan tidak kepada gosip, katakan tidak kepada film porno, katakan tidak kepada pemberontakan, memberontak kepada orang tua, katakan tidak kepada kemalasan, malas untuk belajar, malas untuk bekerja, katakan tidak kepada hal-hal yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya ya. Lalu yang ketiga, lakukan pekerjaan yang baik. Lakukan pekerjaan yang baik. Karena di dalam kitab Efesus 2 dikatakan kita diselamatkan Tuhan yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu apa? Ya, pekerjaan yang baik itu segala sesuatu yang benar-benar kamu lakukan itu untuk Tuhan, yang benar untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak baik pasti hati nurani kita pasti tidak damai untuk melakukannya. Maka kejarlah segala sesuatu yang baik, lakukan pekerjaan yang baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan yang baik kamu lakukan dalam hidupmu sehari-hari? Ya, lakukan pekerjaan rumah dengan segenap hatimu, kita kerjakan untuk Tuhan. Sungguh-sungguh membersihkan rumah, membantu orang tua ke ladang bagi kamu yang bekerja ke ladang orang tuanya. Mengerjakan pekerjaan tanggung jawab, mungkin menjaga adikmu. Lakukan pekerjaan yang baik untuk pembelajaran, tugas-tugas sekolahmu dengan maksimal. Lakukan semua. Itu adalah tanggung jawab kamu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Lalu yang terakhir, tanggung jawab kita adalah untuk menjadi saksi, untuk menjadi pemberita Injil. Mungkin kamu bertanya dalam hatimu, Bu, bagaimana saya memberitakan Injil? Saya kan masih muda, sekolah, saya kan enggak pendeta.
Nah, sekarang kamu kerjakan melalui kesaksian hidupmu menjadi anak yang baik. Itu akan menjadi kesaksian bagi hidupmu untuk kamu melakukan yang benar sehingga orang boleh melihat ada Kristus di dalam hidupmu. Nah, sampai sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kerjakan tugas kalian ya. Ini dia. Anak-anak, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Namun ingat, yang menjadi kesimpulannya adalah jadilah menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadilah anak-anak orang tua yang bertanggung jawab kepada orang tua. Jadilah anak yang bertanggung jawab kepada guru-guru di sekolah, supaya kalian benar-benar bisa mempertanggungjawabkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini sekian dulu pembelajaran kita. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran kami hari ini tentang arti tanggung jawab. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan pemahaman, pengertian, penyingkapan buat setiap anak-anak kelas 10 ini ya Bapa di surga, supaya mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di hadapan-Mu, bahkan bertanggung jawab di hadapan orang tua, keluarga, sekolah, dan tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu membuat mereka menjadi anak-anak yang pintar dan berguna bagi masyarakat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekian pembelajaran kita. Sampai bertemu kembali minggu depan. Bye-bye, Tuhan memberkati.